Kemenangan Indonesia atas Filipina pada akhirnya mampu mengunci satu tempat di round 3 serta Piala Asia 2027. Dan kemenangan ini juga membuat laga Vietnam melawan Irak gak lebih dari sekedar fun football aja, terutama bagi Irak. Nah, mungkin tak banyak dari kalian yang sadar kalau separuh dari starting 11 di laga ini adalah mereka yang punya pengalaman main di Liga Belanda. Sehingga sedikit banyak, itu cukup membuat pelatih Filipina, Tom Schoenfeld, cukup ngiri. Sebab di satu sisi, ya pemain Filipina ini boleh aja naturalisasi dan main di luar negeri. Tapi kebanyakan dari mereka mainnya di liga-liga ASEAN ataupun luar Asia. Tapi ya gitu, tier 3 atau bahkan 4. Sehingga wajar perbedaan kualitas individu itu terasa nyata adanya. Dan di laga ini debut Kelvin Verdong benar-benar mantap deh. Kelihatan jelas kalau kualitas pemain ini benar-benar membuat Indonesia beruntung banget memilikinya. Keberhasilan Indonesia melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu saja sangat amat patut disyukuri. Dan kredit juga buat semua elemen timnas yang dengan cepat mampu move on dari kekalahan sebelumnya. Yap, di laga ini harus diakui kalau sejak menit awal, para pemain timnas Indonesia beneran ingin menang. Sehingga itu membuat Filipina benar-benar nyaris nggak dikasih nafas karena terus digempur. Yap, suka tak suka, keberadaan para pemain diaspora pada akhirnya menunjukkan perbedaan kualitas yang nyata. Sebab dari sisi teknis, mereka mampu menjalankan instruksi coach Shin dengan baik. Serta dari sisi non-teknis, keberadaan mereka juga mampu mengangkat level para pemain dalam negeri. Nah, sama seperti melawan Irak, di laga ini coach Shin praktis hanya memasang Rizky Ridho dan Hernando dari perwakilan pemain Liga 1, sedangkan sisanya abort semua. Maka sekali lagi hal yang wajar dan emang sudah seharusnya Indonesia mampu mengatasi Filipina. Terlebih mainnya di kandang sendiri pula. Sementara itu dilihat dari kacamata lain, mungkin pelatih Filipina Tom Schoenfeld sangat diwajarkan kalau ia merasa iri melihat komposisi skuad timnas Indonesia. Bayangin aja, dari 11 pemain yang tampil, 6 diantaranya adalah mereka yang tampil atau pernah tampil di Liga Belanda. Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Nathan Chu, Kelvin Verdong, Rafael Strijk, dan J. Ises yang sebelum ke Italia bermain dulu di Belanda. Belum lagi pemain seperti Ivar Jenner dan Shane Patinama yang ada di bench, membuat Tom seperti merasa sedang melawan kumpulan pemain Eredivisie. Apalagi pemain-pemain seperti Ragnar, Tom Haye, Kelvin Verdong, dan J. Ises, walah, jam terbang mereka udah nggak perlu diragukan lagi. Maka sekali lagi, hal yang wajar kalau Tom Schoenfeld merasa iri. Sebab meskipun timnya diisi para pemain naturalisasi dan juga banyak yang main di luar Filipina, tapi kebanyakan dari mereka mainnya di liga-liga ASEAN, dan yang di luar itu, kualitasnya maaf-maaf aja nih, masih tier 3 atau bahkan 4. Sehingga ya tadi, secara kualitas kelihatan banget jomblangnya. Bayangin aja, kalau Indonesia punya goal getter tajam, udah lebih dari 2 gol. Karena ya emang sebanyak itu peluangnya. Dan secara keseluruhan, Indonesia emang sangat amat layak menang.
Sementara itu, pujian patut disematkan kepada Kelvin Verdong yang menjalani debut bersama Garuda dengan mantap. Ya, pemain 27 tahun tersebut sepanjang 65 menit keberadaannya benar-benar memberikan nilai tambah di sisi kiri timnas Indonesia. Entah itu dalam bertahan ataupun menyerang sama bagusnya. Yap, dilansir dari Football, Kelvin sendiri tercatat mampu melepas 20 passing sukses dengan akurasi rata-rata 80%. Lalu ia juga tercatat melepaskan 2 shots on target dari 3 kali percobaan. Kemudian dari sisi defense, Kelvin mampu melakukan 2 intercept, 3 defensive actions, 2 ball recoveries, serta memenangkan 2 duel. Nah, yang bikin istimewa, ini pemain speednya kenceng bukan main. Ketika mode menyerang, ia bisa dengan cepat berada di area lawan. Lalu ketika bertahan, walah, turunnya udah ngibrit macam di Uber Macan. Pokoknya kenceng banget. Dan emang begitulah seharusnya level pemain yang tampil reguler di klub peringkat 6 Eredivisie musim ini. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kemenangan ini sangat berarti. Dan semoga di round 3 nanti, kekuatan Indonesia benar-benar bisa bertambah seiring datangnya pemain grade A. Yang mana itu sepertinya sejalan dengan apa yang diutarakan pelatih Filipina, yang menyebut keberadaan para pemain keturunan Belanda ini benar-benar mampu mengangkat level timnas Indonesia. Mereka, para pemain keturunan Belanda, menambah kekuatan Indonesia. Mereka bermain di level Eropa. Di level tertinggi, Indonesia sudah begitu berkembang dalam setahun terakhir. Ucap Tom dilansir dari Sport Detik. Yap, sekali lagi perjalanan panjang menembus Piala Dunia baru saja dimulai. Dan semoga saja di round 3 nanti Indonesia bisa menunjukkan permainan yang jauh lebih matang. Untuk itu selepas dari sini, semoga para pemain bisa benar-benar tampil bagus di klubnya masing-masing agar menjaga peak performa secara keseluruhan. Lalu untuk para anti STY, gimana nih? Mau cari alasan apa lagi? Ya, mentok-mentok pasti bilangnya karena lawannya Filipina kan? Tapi ya udah, persatan aja sama apa yang kalian katakan. Intinya sekarang Indonesia lolos dan di Piala Asia 2027 gak perlu lagi main lewat jalur kualifikasi. So sekali lagi, apapun caranya, apapun ceritanya, sejarah tetaplah sejarah. Oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.